Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sherin? Alhamdulillah baik Bu Jemi. Oke, alhamdulillah. Tidak mengganggu waktunya kan ya? Tidak. Oke, ya alhamdulillah. Nah Bu Sherin, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pra observasi ya. Dimana kegiatan ini memang dilakukan untuk mengetahui terlebih dahulu nih apa yang akan Bu Sherin lakukan pada saat observasi. Kegiatan observasi ya. Sebelumnya Bu Sherin, tolong perkenalkan diri dulu. Bu Sherin mengajar mata pelajaran apa dan nanti rencananya mau di kelas mana untuk kegiatan ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherin Putriana Muslihat. Di sini saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk observasi nanti saya itu rencananya akan mengadakan observasi di kelas 11, yaitu kelas 11-5. Oke, waktunya kapan tuh Bu Sherin? Waktunya tanggal 19 September. Di jam keberapa? Di jam ke 1 dan 2. Oke, sip. Nah, kalau misalkan materinya apa untuk observasi besok? Nah, materinya yaitu kebetulan materi yang baru, yaitu mengenai permasalahan sosial. Wah, asik berarti ya, terkait dengan permasalahan sosial. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita melihat tentang permasalahan sosial, berarti tujuan pembelajaran apa yang mau Bu Sherin pilih? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, berhubung ini materinya baru ya, jadi tujuan pembelajarannya itu pertama untuk memahami konsep dari permasalahan sosial itu sendiri. Cakupannya yaitu hakikat, faktor penyebab, dan sifat dari permasalahan sosial. Oke, berarti lebih ke problem solving mungkin ya. Ya. Mereka akan menemukan bagaimana cara untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ya. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari materi seperti itu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa? Nah, untuk area pengembangan nanti diharapkan jadi peserta didik itu lebih memiliki daya analisis kritis yang lebih, dan juga berhubung saya waktu itu di PMM juga memilih tentang umpan balik konstruktif, jadi mereka diharapkan dapat memberikan refleksi terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, bagus. Berarti ada kegiatan interaktifnya gitu Iya. ya, membangun suasana kelas yang aktif gitu Iya. ya pada saat pembelajaran. Oke, kira-kira untuk menciptakan hal seperti itu, strategi apa yang Bu Sherin persiapkan? Nah, untuk strateginya kebetulan saya menggunakan model pembelajaran tadi PBL, problem solving, dan untuk metodenya yaitu dengan diskusi, dengan bermain games. Gamesnya itu scramble, acak kata. Oke, Ya, seperti itu. Bagus ya. Ada hal lain atau misalkan kira-kira ada kiat-kiat khusus ataupun hal yang bisa, oh memang karakteristik dari kelas ini seperti apa, sehingga kita pun menyesuaikannya kayak gimana biar aspek pengembangannya dapat kita capai. Nah, kebetulan di kelas 11-5 itu nantinya saya juga menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, yang berhubungan dengan proses. Jadi nanti saya mengelompokkan anak-anaknya itu ke dalam gaya belajar. Ada yang middle sama high. Kebetulan di kelas 11-5 itu setelah dilihat dari asesmen diagnostik tidak ada yang low ya. Jadi di middle sama high. Nanti dikelompokkan dan disesuaikan ketika diskusi berlangsung, LKPD-nya disesuaikan dengan kemampuan gaya belajar mereka. Oke, bagus sekali ya. Terkait ini mudah-mudahan dengan adanya kegiatan observasi ini bisa apa ya, nanti berarti sudah ada patokan nih kegiatan apa yang akan dilakukan Bu Sherin kegiatan besok observasi. Semoga observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Ada yang tidak sekolah hari ini? Sekolah semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh KM-nya dulu ya, untuk menyiapkan doa. Untuk pelajaran ini yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada dimulai. Telah selesai berisalah.
Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa kata tercerita pada masuk dalam permasalahan sosial. Jawabannya, LGBT dari permasalahan sosial kenapa kali dengan disamakan satu manusia, diskriminasi dan stigma, serta penolakan dari masyarakat yang menentang norma tradisional, pakai budaya, agama dan budaya yang menyebabkan marginalisasi sehingga mereka diberikan akses hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Yang sekarang ini menimbulkan tantangan dalam Sudah semua ya? Nah, jadi tadi kalian sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, untuk sekarang di sini jadi artinya masalah sosial itu pasti akan selalu berkembang di masyarakat. Ada yang dekat dengan kita, ada pun yang masih jauh dari kita. Misalnya begal itu sering terjadi di daerah Citumbar ya, khususnya kalau di
observasi seperti ini seperti apa? Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin setelah saya melakukan pembelajaran di kelas dengan observasi, saya bisa lebih menggali lagi apa kekurangan, terus apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran ke depannya. Oke, dari tadi ya pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Sherin sesuai dengan indikator kompetensinya? Nah, ketika pembelajaran mungkin ya, berhubung saya pada saat itu fokus terhadap umpan balik konstruktif yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas, jadi saya memunculkan bagaimana peserta didik dapat memberikan pendapat terkait dengan materi yang sedang berlangsung pada saat itu. Kebetulan mengenai permasalahan sosial seperti itu. Kemarin itu materi tentang kesenjangan sosial. Iya, betul. Ya, Kesenjangan sosial. sangat menarik sekali, banyak sekali materi yang memang didapatkan oleh peserta didik. Nah, di situ apakah ada area pengembangan yang lain selain dari umpan balik konstruktif? Mungkin dikaitkan juga dengan kesepakatan kelas ya, di mana anak-anak sebetulnya sudah mempunyai kesepakatan kelas, mereka berdisiplin untuk tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran. Namun ada kalanya pada saat itu juga saya menggunakan HP, jadi sesuai dengan kesepakatan kalau misalnya bisa menggunakan HP silakan untuk menggunakan HP. Jadi digabungkan dengan disiplin positif pada saat pembelajaran. Oke, berarti ada budaya positif di dalamnya. Dan juga mungkin di sana pun terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional mungkin ya bisa dilihat dengan adanya kesepakatan baru di sana. Jika dilihat dari sana pada saat pembelajaran nih, menurut Bu Sherin sendiri ada tidak hal yang ternyata fokusnya ke sini ini ternyata sudah bisa dikembangkan secara luas? Mungkin yang berkaitan dengan hal tersebut, saya melihat dari kekurangannya saja dulu ya Bu. Pada saat observasi berlangsung, banyak anak-anak yang belum bisa menyampaikan pendapatnya sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu malu untuk mengangkat tangan, untuk menyampaikan pendapat dari pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, mungkin saya mencoba untuk membangun bagaimana anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya. Berarti harus adanya pengarahan gitu ya. Dan di sana pun sepertinya memunculkan pembelajaran tentang diferensiasi ya. Iya. Kemarin lebih condong mana? Apa semuanya? Nah, kebetulan waktu itu di kelas 11.5 ya Bu. Nah, kebetulan setelah saya mendiagnostik modul pembelajaran anak-anak, semuanya itu lebih ke audiovisual. Jadi materi dan konten yang disampaikan itu berkaitan dengan audiovisual. Tapi ada juga yang kurang lebih antara 1 atau 2 orang anak itu lebih ke visual. Jadi gambar. Jadi lebih ke mayoritasnya lebih visual. Jadi yang lain itu menyesuaikan Iya. seperti itu ya. Nah, dari adanya hal itu kan tadi tantangannya dari peserta yang pasif, lalu peserta dengan berbagai macam karakteristik ya. Salah satunya itu dari diferensiasi. Ada tidak menurut Bu Sherin solusi lain yang mungkin bisa lebih efektif di Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba tadi ya menggugah selera anak ya untuk bisa bagaimana menyampaikan pendapat ketika mereka sudah berdiskusi atau ketika dalam pembelajaran. Jadi mencoba untuk memotivasi anak supaya bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, kan pendapatnya juga sesuai dengan minat peserta didiknya. Iya. Dari situ ada tidak rencananya nih, rencana pengembangan atau ada tidak area pengembangan yang ada di Indonesia yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Nah, mungkin untuk rencana tindak lanjut dengan apa yang sudah terjadi, mungkin saya lebih bisa berdiskusi lagi dengan teman sejawat bagaimana caranya untuk bisa memotivasi anak agar bisa tadi membukakan pendapatnya. Terus mungkin saya juga akan mencoba lebih mengembangkan bagaimana tadi untuk memotivasi anak supaya bisa memberikan umpan balik ketika pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, dari situ kan tentu saja rencana ini
tanpa adanya stakeholder yang mendukung, kayaknya sesuatu hal yang membutuhkan effort gitu ya. Sedangkan kita kan dari makhluk sosial aja kita membutuhkan dukungan dari orang. Nah, kira-kira ada tidak atau orang-orang siapa gitu ya yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan dukungan Bu Sherin untuk selalu konsisten dalam rencana pembangunan tersebut? Mungkin ada ya Bu. Salah satunya tadi stakeholder di sekolah, mungkin dari kepala sekolah ataupun dari bidang-bidang lain. Terutama mungkin kan di SMA Cikembar sering melakukan komunitas belajar ya. Mungkin dari situ juga bisa sebagai sarana untuk mengembangkan apa yang kita butuhkan pada saat pembelajaran. Adanya kerjasama, Iya, kerjasama di semua pihak. Oke, dan itu umpan balik dari rekan juga bagaimana yang Oke. Dari hal ini, dari rencana Bu Sherin, kira-kira mau dilakukan dari kapan konsistensinya? Sebetulnya yang akan saya lakukan mungkin pada saat pembelajaran di kedepannya ya. Saya akan mulai mencoba menumbuhkan motivasi anak karena kan tidak instan ya, anak-anak itu mempunyai karakter sendiri. Jadi saya akan mencoba membiasakan anak-anak untuk bisa mengungkapkan pendapatnya tadi. Mungkin kedepannya bisa ya kemungkinan mau itu saya ataupun guru yang lain yang nantinya bisa jadi kan nanti bisa yang mengobservasi saya gitu ya. Ini kan lebih kepada coaching teman sejawat. Ada tidak area pengembangan lain atau yang ingin diobservasi? Tadi kan dari indikatornya ya, atau misalkan dari strategi atau langkah-langkah itu bagaimana? Yang ingin saya coba gali lagi itu menumbuhkan budaya positif. Iya, budaya positif ya. Anak-anak bagaimana bisa berdisiplin pada saat di kelas. Lebih ke peraturan Iya, kelas. kelas. Ada yang ingin sharing tadi terkait dengan hasil yang kemarin sudah diobservasi ya? Sudah cukup ya. Mungkin perlu belajar lagi ke depannya bagaimana saya bisa mengembangkan diri supaya pembelajaran yang berlangsung dapat ideal di peserta didik dan saya sendiri. Kasus serius sebelum depannya bisa konsen lagi dan kita sama-sama kita berbagi menjadi guru